Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, dan saya harapkan pelajaran firman Tuhan yang kita dapatkan akan menuntun hidup kita sehingga kita lebih hidup di jalan kebenaran supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini, di mana kami ingin belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami sadar hidup kami ini perlu firman Tuhan. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik menerima yang akan kita bahas kali ini adalah selalu bisa mengucap syukur. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara menerima hari ini adalah selalu bisa mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita anak-anak Tuhan itu sangat sulit untuk bisa mengucap syukur. Padahal ada banyak hal yang kita alami yang seharusnya membuat kita bisa mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami, misalnya ketika kita sudah bisa bangun pagi dengan nyawa yang masih ada di dalam tubuh kita, maka seharusnya itu menjadi alasan kita bisa mengucap syukur. Ketika kita tidak sakit dalam pemeliharaan Tuhan, seharusnya itu juga menjadi alasan kita bisa mengucap syukur. Ketika kita bisa hidup, bisa makan setiap hari, itu juga menjadi alasan kita bisa mengucap syukur. Seharusnya kita selalu bisa mengucap syukur. Nah, ada suatu pelajaran yang baik bagi orang-orang yang sulit untuk mengucap syukur. Ini pengalaman yang dialami oleh seorang penafsir Alkitab yang sangat terkenal bernama Matthew Henry, di mana bukunya seringkali dipakai di banyak sekali sekolah tinggi teologi. Buku tafsiran dari Matthew Henry itu seringkali dipakai untuk menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Suatu hari Matthew Henry itu dirampok habis-habisan, seluruh uang di dompetnya diambil, dan Matthew Henry menuliskan catatan dalam buku hariannya. Apa isi catatannya? Di situ dia katakan, "Aku mengucap syukur kepada Tuhan karena beberapa hal. Yang pertama, aku belum pernah dirampok sebelumnya. Jadi baru kali ini aku dirampok. Jadi cuma satu kali ini aku merasa pengalaman dirampok. Yang kedua, meskipun mereka merampok dan merampas uang dalam dompetku, tapi mereka tidak merampas nyawaku. Oleh sebab itu aku mengucap syukur. Yang ketiga, meskipun mereka merampas segala apa yang aku punyai, tapi uang yang mereka ambil itu tidaklah banyak. Jadi uang yang kubawa itu memang tidak banyak karena aku bukanlah orang yang kaya. Yang keempat, justru aku mengucap syukur kepada Allah karena aku yang dirampok, bukan aku yang menjadi perampok." Jadi dengan kejadian-kejadian yang buruk yang dialami oleh Matthew Henry, selalu ada alasan untuk dia mengucap syukur. Demikian juga ketika Roh Kudus mengajar seorang percaya yang sulit sekali mengucap syukur, Roh Kudus membawa si anak ini ketika dia menjenguk rekan bisnisnya. Jadi orang percaya ini punya rekan bisnis yang terbaring sakit di ICU. Kemudian Roh Kudus berbicara kepada si orang ini, "Bukankah yang terbaring itu bukan kamu, tetapi rekan bisnismu? Mengapa kamu tidak bisa mengucap syukur?" Kemudian si orang ini berkata, "Ya Tuhan, seharusnya aku mengucap syukur karena bukan aku yang terbaring di
ICU ini. Kemudian ketika dia juga mengunjungi temannya yang mengalami kecelakaan dengan patah kaki, Roh Kudus juga berbicara kepada orang ini. Bukankah yang patah kaki bukan dirimu, tetapi teman sekolahmu, sehingga kamu tidak perlu dioperasi? Ya Tuhan, terima kasih karena bukan aku yang mengalami kecelakaan Tuhan, sehingga aku tidak harus menjalani operasi kakiku. Kemudian dia dibawa lagi ke kumpulan orang-orang yang mabuk-mabukan, dan mereka teler dan kelihatan mereka tidak sadar. Lalu Roh Kudus berkata, bukan kamu yang menjadi pemabuk, tapi orang-orang itu. Mengapa kamu tidak bisa mengucap syukur? Jadi Roh Kudus mengajarkan kepada orang tersebut, selalu ada alasan untuk bisa mengucap syukur. Kebaikan Tuhan yang kita alami setiap hari, setiap saat, setiap detik, itu bisa menjadi alasan kita mengucap syukur. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ada begitu banyak alasan. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita selalu mengucap syukur, sebagaimana terdapat di dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, ayat ini mengatakan bahwa kita harus bisa mengucap syukur senantiasa. Artinya selalu, artinya terus menerus atas segala sesuatu yang kita alami. Tidak harus yang segala hal yang baik, hal yang buruk pun kita masih bisa mengucap syukur. Seperti penafsir Alkitab Matthew Henry tersebut. Demikian juga ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal itu merupakan kehendak Allah dan harus kita lakukan. Jadi saudara, mari kita biasakan untuk gaya hidup selalu mengucap syukur kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendapatkan pelajaran supaya kami bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami tahu dari hari ke hari, kami selalu menikmati segala pertolongan dan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Itulah alasan kenapa kami harus selalu bisa mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.